Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sampai saat ini diberikan nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat menunaikan puasa di bulan Ramadan sampai saat ini. Para pemirsa rahimakumullah, disyariatkannya puasa memiliki hikmah yang besar tentunya, ya, yang menjadikan termasuk di antara kewajiban-kewajiban Islam serta rukun-rukun Islam yang merupakan satu rukun Islam, ya, salah satu rukun Islam. Yaitu diwajibkannya kita untuk berpuasa. Dan betapa besar manfaatnya, ya, di dalam berpuasa ini. Banyak berkah di dalamnya. Puasa salah satu ibadah dengannya seorang hamba itu mendekatkan dirinya tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesenangan dan hawa nafsunya sebagai bentuk ketaatan kepada Rabb-nya, mendahulukan cinta kepadanya, mendahulukan apa-apa yang dicinta oleh pencipta dan penolongnya daripada sesuatu yang dicintai oleh jiwa dan hawa nafsunya. Maka dengan semua itu akan nampak kejujuran iman serta kesempurnaan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa, seseorang bisa berusaha menahan dan menguasai jiwanya, mengendalikannya menuju kepada kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan jiwa, dunia dan akhirat, yaitu di saat orang tersebut bersabar tentunya di dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan hawa nafsunya demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa inilah terdapat pembersihan dan penyucian jiwa dari kesombongan hingga dia tunduk pada kebenaran dan meninggalkan syahwat serta mengendalikannya. Puasa mengingatkan seorang hamba akan keagungan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan besarnya kebaikan dari Allah kepadanya. Sesungguhnya jika dia lapar dan haus, dia ingat akan perut-perut orang yang kelaparan dan jiwa-jiwa miskin. Hal tersebut
menuntun lisannya untuk memuji Allah atas segala nikmat yang telah Dia berikan, serta bersyukur atas anugerahnya dan kemuliaan yang diberikan kepadanya. Para pemirsa rahimakumullah, biasanya setelah kita berbuka puasa dilanjutkan sholat maghrib dan setelah sholat isya disunahkan ya untuk kita melakukan sholat taraweh. Nah, di dalam masyarakat akan kita jumpai tentang sholat taraweh ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang paling utama itu 2 kelompok besar dan 1 kelompok yang kecil. 2 kelompok yang besar ini, yang pertama dalam melaksanakan sholat taraweh ada sejumlah 20 rakaat ditambah dengan 1 rakaat atau 3 rakaat witir sesudahnya. Ini pendapat Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Al-Hanafiyah atau pengikut Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, ada yang mengerjakannya 11 rakaat. Kelompok yang kedua ini 11 rakaat, tentunya 8 rakaat ditambah 3 witir ya, maksudnya 8 rakaat ditambah 3 witir jadi 11 rakaat. Ini mazhab Al-Bukhari dan dari kalangan Syafi'iyah. Kemudian ada kelompok yang ketiga, ini paling sedikit ya kita jumpai di dalam masyarakat. Ini memilih 39 rakaat dengan witirnya. Misal ini dari kelompok Ishaq ibn Rabawi ya. Ishaq ibnu Rabawi, teman karibnya Ahmad ibnu Ambal, Hafiz Mujtahid Siqoh. Ini sekitar wafatnya 238 Hijriah. Ini memilih 41 rakaat. Kemudian ada juga yang memilih 49 rakaat, 36 rakaat. Itu di masa zamannya Umar ibnu Abdul Aziz dan Aban ibnu Utsman, seorang tabi'in. Itu ya sekitar tahun 105 Hijriah lah ya itu. Nah, demikian ya, kita lihat di dalam masyarakat itu ada 3 kelompok. Tetapi yang paling banyak kita jumpai di mushola, di masjid yang besar maupun yang kecil, itu melaksanakan yang 11 dan yang 23 rakaat. Sebenarnya mengenai bilangan tarawih yang para ulama salaf ini membolehkan
sholat tarawih dengan rakaat yang beragam. Misalnya mengerjakan sholat tarawih 11 rakaat, ada yang 13, 17, 19, 21, 23, 25, ada yang 29, 35, kemudian 39, 41, bahkan ada yang 49. Tetapi yang banyak kita jumpai di dalam masyarakat itu dua kelompok besar tadi ya. Jadi yang 20 rakaat ditambah dengan 1 rakaat atau 3 rakaat witir itu. Kemudian yang 11 rakaat 8 rakaat itu ditambah dengan 3 witir. Terdiri dari 8 rakaat dan ditambah 3 witir. Para pemirsa rahimakumullah, yang terpenting itu dalam sholat tarawih adalah menjaga kesempurnaannya itu dan kekhusyuan, perenungan dan doa di dalamnya. Jika lama waktu mengerjakan antara 11 rakaat dan 23 rakaat adalah sama, maka 11 rakaat itu lebih baik. Pokoknya bilangan mana saja yang waktu pelaksanaannya lebih lama dari yang lain tanpa adanya keberatan dari jamaah, maka itu lebih utama bagi jamaah. Akan tetapi sekarang kan kondisinya berbeda ya. Umat Islam itu telah berubah. Dari zaman sekarang ini udah berubah, dimana ada rasa malasnya untuk beribadah, itu udah pasti godaannya. Kenapa? Karena kesibukan, aktivitas dunia yang begitu padat ya, persaingan yang kompetitif. Inilah ya yang menyebabkan baik itu dari kalangan buruh, pegawai maupun mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, ini memilih atau melakukan sholat tarawih itu seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi 11 rakaat dan 23 rakaat itu yang banyak kita jumpai di dalam masyarakat. Oleh karena itulah, apakah paling utama pada zaman sekarang ini mengerjakan tarawih yang 11 rakaat dengan waktu yang lebih ringan, dengan lama waktu yang lebih ringan dari tarawih Rasul dan para sahabatnya, ataukah dengan 23 rakaat yang juga diperingan? Nah, ini timbul pertanyaannya. Jadi apa yang 11, apa yang 23 gitu kan. Nah, menurut Dr. Abdurrahim Ibnu Ibrahim Al-Hasim, bahwa yang nampak jelas adalah menegakkan tarawih dengan 11 rakaat ringan dengan menjaga kesempurnaannya dan kekhusyuannya lebih baik daripada 23 rakaat yang dilakukan dengan mutu yang sama. Karena mengerjakan 23 rakaat ringan
dengan menjaga kesempurnaan dan menikmatinya adalah jarang dan langka. Di samping karena memberatkan ya, dan juga para imam dan banyak jamaah, nah, yang memberatkannya gitu loh, karena waktu yang cukup lama itu ya. Pernah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahwa seseorang berkata begini, "Demi Allah, wahai Rasul Allah, sesungguhnya saya sengaja tidak menghadiri jamaah subuh karena imamnya memperpanjang sholat, maka saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW dalam suatu mau'izah yang lebih megah daripadanya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat lari jamaah. Maka siapa di antara kalian yang menjadi imam, hendaklah mempercepat sholatnya, karena di tengah mereka ada yang lemah, lanjut usia, dan orang yang memiliki keperluan." Hadis riwayat Bukhari nomor 702. Kemudian ada lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang kamu memimpin sholat, maka ringankanlah, karena di tengah mereka ada yang lemah, sakit, dan lanjut usia. Dan apabila sholat untuk dirinya, maka panjangkanlah sesukanya." Hadis Bukhari nomor 703. Nah, dari kedua hadis ini bisa kita lihat ya, bahwa kita harus memperhatikan kondisi jamaah kita. Jadi kalau jamaahnya ada yang tua, kemudian ada yang sakit-sakit, itu akanlah lebih baik untuk mempersingkat bacaan sholatnya. Kemudian yang terkait dengan sholat yang dilakukan 23 rakaat ya, kalau dia dilakukan dengan kekhusyuan ya, dengan ridho ya semua jamaah yang ada, karena dalam waktu yang lama, maka ya kondisi tarawih yang 23 rakaat ini lebih utama gitu ya, atas persetujuan jamaah juga ya, kalau gitu, supaya ada keringanan dari sholat ini.
Inilah yang menjadi motivasi para sahabat ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat taraweh 20 rakaat karena ketidakmampuan. Ada yang tidak mampu, misalnya ya dari 20 rakaat ditambah 3 witir, ya cukup dengan yang 11 rakaat saja gitu ya. Imam Syafi'i itu pernah berkata dalam perkataannya, dalam masalah ini tidak ada kesempitan, tidak ada batasan akhir, karena ia adalah nafilah, tambahan dari sholat wajib. Nafilah itu tambahan dari sholat wajib. Jika mereka memperpanjang bacaan dan menyedikitkan jumlah sujud, maka baik dan lebih saya sukai, itu kata Imam Syafi'i. Jika mereka memperbanyak ruku dan sujud, maka juga baik. Jadi dua-duanya baik. Nah, bisa yang 11 juga baik, yang 23 juga baik. Nah, oleh karena itu kita semua ya menghimbau agar para imam dan para jamaah saling tolong menolong dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat tarawih mereka hendaknya melakukannya dengan penuh keimanan dan keinginan yang kuat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan rukun, syarat, dan sunnah sholat, menikmati bacaan-bacaan sholat demi mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku dan untuk melaksanakan daripada sabda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya. Saya ulangi ya, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa melakukan sholat taraweh karena iman dan mencari pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa di mana saja berada, semoga kita dapat menikmati di bulan Ramadan ini, mendapatkan manfaat kebaikan. Inilah yang kita harapkan. Demikian saja, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.